ada sirkuitnya which is yang kita bisa nonton langsung. Yes. Ada yang endurance yang agak jauh. Ada yang offshore yang bener-bener lo keluar pulau lah basically. 3,5 jam gue balap. 3,5 jam di air gitu. 3,5 jam di balap, itu balapnya tegang, takut, ini mules lah, apalah pasti kayak gitu kan kalau balapan. Di pit gitu, di daerah pit, gue suka pakai headphone. Oke. Nggak ada lagunya. Hah, nggak ada lagunya? Oke. Sebenarnya Spill membuat motivasi aero-aero baru di Indonesia karena muncul tadi kan cuma aero-aero aja di Google itu aero Azwar ya. Iya, 5 potret aero gitu. Ya kan? Kalau nggak aero aksa ya kan. Lihat deh. Ini ada berita ada 5 potret aero Sultan Aswar. Juara dunia jet ski kebanggaan Indonesia. Keren banget ya. Lihat deh. Ganteng ya ada. Juara dunia orang Padang lagi nih sultan-sultan begini biasanya. Dia orang Padang juga ada. Tapi udah pernah lihat juga berita ini. Pendengar anak muda itu pernah ini dia. Ini temanku. temen Debbie? Iya, terus aku pengen ngajak sih buat cerita-cerita gitu. Boleh, Soalnya kan boleh. jet ski kayak agak ribet gitu ya kayaknya olahraganya. Iya. Jarang gitu loh, Da. Oke. Coba aku panggil dulu ya. Ada. Aku panggil dulu Oke. ya. Kak Aero. Seru juga JB banyak teman nih. Oh ini tamu udah hari ini ya? Hai Kak. Halo. Selamat datang. Aduh, Aero. Ini dia juara jet ski kita. Mantap. Aduh, makasih nih Roh. Bisa. Mau ngajak kenalan sama udaku. Sekarang ya keren banget sih jet ski gitu loh. Gue bilang nih, Aero Sultan Aswar Sultan. Ini kok nggak orang Paris, kok nggak orang Minang nih. Terus saya bilang, iya bener dah orang Minang dah. Ini luarnya tegar ya udah. Padang. Ini emang Minang Connection ini berprestasi semua Oh ya. iya. Saya dapat orang Minang juga, jadi juga orang Minang juga ya. Iya. Ro, gimana hari ini? Good? Baik ya? Aman semua. Aduh, ini menarik ya. Karena JB cerita tadi, jet ski ini suatu orang yang fenomenal. Nggak banyak orang cerita di Indonesia tentang konsen jet ski. Oh iya juga, pas lihat, orang Indonesia nih. Waduh, anak muda ini. Gimana sih, Ro? Awal mulanya tertarikan terhadap olahraga jet ski ini yang ya mungkin bagi orang-orang ini nggak agak fancy, agak khusus ya, gitu kan. Dan jarang banget ya. Iya, banyak yang tahu ada lombanya juga gitu. Iya. Awalnya sih ya bokap emang berawal dari suka laut dan suka balap lah. Jadi dia juga yang ngebawa jet ski ke Indonesia. Terus udah deh, gue dari kecil disuruh basically dikasih jet ski, dikasih. Bentar, bokap siapa namanya, Ro? Syaiful Ihsan, panggilannya Fully Aswar. Oh, iya gue pernah baca tuh ketua Asia ya? Ketua Asia dia. Sekarang ketua Asia. Jet ski ya, Asia ya. Dia ketua Indonesia sama ketua Asia sekarang. Wow. Oh, berarti udah ada di darahnya ya. DNA. Iya, turun. Bukan DNA makanan Padang aja tapi DNA. terus jadi karena itu. Jadi karena bokap juga ya akhirnya ya anak-anaknya nih disuruh nyobain lah dulu ada jet ski, ada motocross, ada go-kart sampai akhirnya kayak gue milihnya ya jet ski deh. Kayak lebih fun juga, lebih seru di pantai, laut. Kalau yang lain-lain kayaknya lebih agak darat. Jadi ini dicoba di situ terus malah suka. Umur 4 tahun balapan pertama juara 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun balapan. Iya. Jadi usia berapa merangkak langsung suruh jet ski sama bokap nih Juara. Baru bisa ngomong sama jet ski. Jadi langsung 4,5 tahun, 5 tahun tuh balap pertama. Isinya semua anak-anak yang seumuran. Oh, emang Jadi ada. sebenarnya waktu itu karena emang mungkin generasinya ya. Terus sama bokap tuh pokoknya yang jaga lebih banyak daripada yang balap. Oh iya, 4 tahun iya soalnya kan. dong, 4 tahun. Yang jaga lu. Yang jaga lebih banyak daripada yang Itu di balap. mana tuh, Ro? Di mana tuh? Itu waktu itu di Jakarta Utara juga. Lupa antara di Ancol atau di Pantai Mutiara. Oh, itu. Oh, jadi Jakarta Kayak juga Pantai ya. Mutiara deh. Itu daerah rame. Rame waktu itu anak-anak mudanya masih yang seumur gue waktu itu masih yang umur 4 tahunan Ya, berarti itu balita ada ya. 10-an gitu jadi lumayan rame. Terus akhirnya ya udah terus-terusan
ya anak kecil dikasih Main lah. piala, menang kan, menang dapat senang. piala segala macam senang. Belum ngerti duit tuh kayaknya tuh. Masih taunya piala aja, ada piala. Tapi 4 tahun udah berprestasi gitu ya. Terus 11 tahun balap pertama kali di luar negeri, 11 tahun. 11 tahun. Di mana tuh? Kalau nggak salah Singapura deh. Singapura. Singapura 10 atau 11 Oh berarti tahun. itu sama orang-orang misalnya Sama yang luar udah negeri juga luar negeri gitu. juga tuh internasional. Terus waktu itu nggak menang, cuman kalau nggak salah ke 6 atau ke 7 itu. Gila 11 tahun aja udah. Iya. Kompetisi dunia dia Aku bocah aja nih. belum bisa berenang deh kayaknya waktu itu dah. Terus 14 tahun juara Asia. Oh jadi 14 nonstop tahun. ya? 14 tahun juara Asia, 19 tahun juara dunia. Wow. 19 tahun? Iya. Wow. Jadi sebenarnya jet ski ini sebenarnya udah banyak ya kompetisi-kompetisi yang aneh. Banyak banget. Kalau di seluruh dunia tiap minggu ada balapan pasti. Tiap minggu? Ya kalau dilihat schedule dunianya gitu, Iya. mungkin ya bukan balapan besar ya, tapi balapan-balapan kayak regional, nasional. Jadi nasionalnya di Eropa, ntar misalnya di Inggris ada kayak bagian balapan regionalnya mereka, itu pasti ada aja balapan di Amerika, apalagi Amerika tuh tiap 2 minggu balap. Wow. Dan balapan besar. 2 minggu. Gila. Berarti ya Indonesia ini maritim sebenarnya memang harus banyak kompetisi Ya, kayak gini ya. kita 70% laut. Iya, harusnya ini ya digalakan maksimal tentang ini. Ro, ini kan tadi dari 4 tahun, 4,5 ya, terus 11 tahun, terus tiba-tiba 19 tahun ya, juara dunia ya kan? Ya. Mulai Asian Games, Asian Beach Games mungkin apa kayak nggak mungkin nggak kayak kehitung. Totalnya berapa sih, Ro? Kalau dihitung sampai sekarang, lo usia sekarang? Gue pernah hitung sih waktu itu. Piala ya, piala. Mungkin bukan satu dua bukan cuma podiumnya lah yang sampai kan kita kan juga di ke 10 juga dapat kalau di dunia dapat kalau di medali dunia juga. dapat kayak appreciation-nya aja lah Iya. untuk gitu-gituan. Total tuh ada 250. 200. Panjang hidup 250. Itu kalau Dibagi bikin aja tuh. CV nggak Wah, nggak CV gue emang nggak banyak muat, banget sih. nggak muat tuh di CV. Kita bagi aja bulan Zep, jadi 1 tahun 12 bulan, 12 kali sampai 200 berapa itu? Wah. Hah, jadi setiap bulan tuh ada aja medali yang dibawa sama Ero kan gitu di Karena kalau di Everest ya. jadi karena ada beberapa tahun yang gue ikut 2 kategori, 3 kategori, terus menang semua. Oh. Jadi kayak sekali dapet tuh kayak Oh bisa langsung sekalian 3 lomba gitu iya, jadi jatuhnya. kayak sama aja kayak gitu kalau misalnya lomba lari itu ikut yang 100 meter, 400 relay. iya, Ini ikut yang ke kelas stock, kelas endurance, kelas open. Jadi ikut 3 kelas. Oke. Gitu. Itu apa namanya konsepnya itu memang berapa paling jauh, Ro? Berapa meter itu kalau ini ya? Satu lapnya tuh sekitar 2 sampai 3 kilo. Balapannya sekitar 15 lap sampai 20 lap. Wow. Itu kalau balapan yang sirkuit. Kalau yang endurance tuh dari 30 menit, 35 menit sampai ada yang lombanya yang pas gue umur 14 tahun tuh itu 3,5 jam gue balap. 3,5 jam di air gitu. 3,5 jam di balap, itu balapnya udaranya 2 derajat Celcius Ah, di mana, Kak? di Arizona. Wow. Enggak. 3,5 Itu gue jam. dapat, itu gue sekali dapat 7 piala. 7 piala. 7 Iya, piala. kayak best pit crew, outstanding Ada pit crew juga. performance. Kalau aku kan taunya F1 gitu. Iya, enggak, kalau yang balap ini ada khusus nih. Ini Oh, ada balapannya pit crew soalnya 500 kilo. Hmm. Balapannya 500 kilo, gue 3 jam 32 menit. Terus itu ada, jadi Itu menang. endurance tuh ya? Endurance, jadi menang di kelasnya, menang overall. Terus best pit crew, outstanding performance, fastest apa, lupa juga. Kategorinya. Jadi kita baru tahu nih. Ada banyak Turnamen banget. jet ski itu ternyata apa aja yang dinilai selain kecepatan ada, endurance Jadi ada. kalau gimana? jet ski tuh ada kebagi 3 bagian cara balap. Jadi gini, ada sirkuitnya which is yang kita bisa nonton langsung. Yes. Ada yang endurance yang agak jauh. Ada yang offshore yang bener-bener lo keluar pulau lah basically, kayak ke pulau-pulau gitu. Terus ada lagi kategori tipe jet skinya yang duduk sama yang berdiri. Oh, ada yang berdiri ya? Ada yang berdiri. Habis itu kategori manusianya nih. Junior, novice, amateur, expert, pro M, pro. Wow. Habis itu baru kategori mesin. Ada yang kelas stock, kelas limited, super stock, open, GP. Gitu.
Dan semua klasifikasi itu pernah juara nggak? Semuanya rata-rata. Yang gue pernah juara tuh di Pro Runabout Stock, Pro Runabout Open pernah, sama satu lagi Endurance Open. Pro Endurance Open. Oh, itu yang fisiknya minta ampun semua tuh. Minta ampun Tiga-tiga, banget, iya. Kalau yang speed aja boleh lah, Bi. Jangan fokus red menang Iya. gitu. Kalau ini ngomong gila. Iya, 3,5 sempat jam. bingung juga gitu aku kayak jet ski apa yang dinilai gitu kan, dia kayak Kita cepet-cepetan gitu sekali kan. start ber-20. Oh. Kita kayak F1, sekali start ber-20. Nah iya itu aku tadi kaget yang dia bilang apa ada pit stop gitu kan. Biasanya kan itu Iya. mobil ya, timnya Iya. ganti ternyata di jet ski juga dinilai gitu. Iya. Kalau yang itu, waktu itu kita start ber-70. Oh ber-70. Iya. Karena gede banget tracknya 500 kilo. Tapi kalau 100 ini kilometer. aku kepo ini sih Tumbang Kak. lah itu ya. Kalau misalnya jet ski latihannya gimana gitu? Maksudnya kayak Latihannya- latihannya jangan-jangan kalau atlet jet ski itu narik-narik badan rabot lagi. Bisa. Jatuh Nggak, gitu. tapi kita kebanyakan sih Latihannya apa ya? latihan. Pedel. Terbang-terbang di atas gitu. Itu mah Kan kita ada. nyambung ya, ternyata ya. Kalau liburan ke Bali gitu kayak gitu. Gue Main kalau main latihan domino, sih, main gaplek. kalau latihan biasanya latihan jet ski pasti seminggu. Sekarang sih seminggu 2 kali. Kalau lagi udah mau intens balap seminggu 3 kali 4 kali. Tapi latihan gymnya yang tiap hari sih. Oh kayak Tiap hari. lifting gitu Tiap hari ya. pasti weightlifting segala macam itu pasti. Itu nggak jarang banget skip. Cuman skipnya malahan kalau udah mau ke arah balap, biar nggak terlalu kaku. Oh, Jadi kalau udah mau deket balap, malah weightliftingnya kita kurangin, kita banyakin jet skinya. Oh, jadi udah kebutuhan ini aja ya. Kalau nggak olahraga saat hari ini mungkin ada aneh gitu ya. Ini kayak nanti main pedal. Iya kan? Ro, gimana nih dukungan keluarga dan teman-teman khususnya untuk dalam perjalanan hidup sebagai atlet jet ski ini gimana? Ro? Kalau bokap udah pasti lah ya, kan? Bokap nyokap sih Ah, aman lah. ah. Teman-teman juga support lah, pasti support banget mereka. Soalnya ya gimana, memang dari dulu kayak begitu. Iya, iya. Sebelum gue temenan sama mereka juga gue udah Gue udah jet jet ski. ski. Jadi udah pasti support. kalau komunitas teman-teman di Jakarta gitu atau di Indonesia gitu ya, gitu ada komunitas jet skinya nggak sih Kak gitu? Ada sih, ada. Biasanya tapi kebanyakan pada ke pulau gitu. Oh ke pulau-pulau. Kayak pulau-pulau Seribu tiap minggu tuh biasanya pada pergi. Oh maksudnya barengan gitu ya, jet ski bareng gitu. Ya, yang komunitas yang suka balap beda lagi. Apa yang suka ngebut-ngebut di track Oh itu balap beda jet lagi. ski beda lagi gitu, berarti ada komunitas jet ski biasa gitu. Biasanya kan itu yang suka jalan-jalan. Ya kayak main sepeda lah, ada komunitas Iya. sepeda yang Iya, santai. iya, ya, ada yang gitu santai, ya. ada yang ngebut. Ada yang Nah, ngebut. Ini yang balap loh. Ada Gue tempat. kebanyakan yang balap karena bosen juga ke pulau. Iya. Bawa Udah apalagi sering orang kali ya? Kecil ke Dibawa- pulau soalnya. Dibawa Zebi 5 km per jam. Ya, misalnya kan. Kalau Kayaknya orang itu aku juga udah orang terbang 200 semua kan. Ya kan? Bro, gimana sih? Ada nggak Ro, yang menarik nih? Dia perjalanan mungkin anak-anak muda juga pengen tahu. Apa namanya ya? Kesan pertama di pertandingan internasional. Karena kan mentalitas itu kan salah satu yang paling penting. Karena nggak pernah kita lalui dalam hidup kan. Tiba-tiba wow gitu. Setuju. Apa Dok? Apa ya? Pengalaman pertama yang gitu tuh Dok. Selain Kayak motivasi dari... kalau mental emang susah kalau pertama kali. Oh. Tapi kayaknya semuanya juga, gue waktu itu aja berpikir semuanya mendapatkan tegang yang sama. Jadi kalau gue tegang, lo juga pasti tegang. Kalau gue capek, lo juga pasti capek. Jadi pasti gue selalu mikirnya ya, masa cuma gue sendiri yang tegang? Iya, Kalau iya. balap apa kayak impressionnya kan kayak lo tegang, takut, ini mules lah, apalah Iya, kayak iya. pasti kayak gitu kan kalau balapan. Ya harus ada tegangnya kalau karena lo care sama balapannya. Kalau lo nggak tegang berarti lo nggak peduli. Iya, iya. Jadi ya emang harus ada sih. Ya, itu lumrah manusia ya. Iya. Ya, dan tapi yang menarik adalah clue dari Ero, logika itu loh. Orang tegang kita juga tegang. Jadi jangan sampai over ini ya. Iya. Karena kadang kita overthinking biasanya. Overthinking, kayak, overassumption. gue tegang banget nih. tegang. Padahal kayak yang lainnya juga kayak Tegang. Mereka juga sama kayak kali. lo aja santai. Padahal tegang semua. Iya. Nah, itu ada cerita lucu nggak yang lain-lain dalam pertandingan kayak gitu-gitu loh? Ada yang ini. Apa ya? Paling biasanya kayak kalau pagi-pagi lagi di pit gitu, di daerah pit, gue suka pakai headphone. Oke.
Nggak ada lagunya. Hah, nggak ada lagunya? Oke. Gimana cerita? Itu karena lagi ini aja nervous gitu lagu. Nggak ada lagu. So lari-lari depan pedak orang lain. Biar kayaknya gue udah siap, yang lainnya belum. Ini menarik nih, ini menarik nih. Jadi kayak Nggak apa ya? dibongkar ya? Lo kasih psikologi ke orang lain. Iya, Oh. iya, iya. Kalau lo jauh lebih siap daripada lo. Biar pada Ini ini. kayak gue siap nih, lo belum. Gue udah pemanasan, lo belum. Oh. Lari aja pakai baju tim semua lari. Udah pegang HP, pakai kacamata, pakai headset, tapi harus headset ya biar kelihatan tuh. Biar kelihatan lo Gua udah dengerin santai lagu, nih, gitu. iya. Terus kalau orang manggil belaga bego lari terus. Oh, itu memang kenapa nggak suka musik? Biar kan musik kan Nggak. mempress itu kan? Gue mau tahu siapa yang negor. Oh gitu. Iya. Oh, oke, good. Gue mau tahu siapa aja yang negor, siapa aja yang nanya, siapa aja yang gini. Jadi kayak lo tahu mana yang tegang, mana yang enggak. Nah, ini Habis udah itu- tahu nih orang-orang. Habis itu baru lo harus tahu kalau balap, lo harus tahu kayak mana yang baru nikah, mana yang punya anak, mana yang baru punya anak. Baru Oh, nikah. sampai segitunya. Iya. Mana yang kalau gue pepet dia takut. Orang baru punya anak pasti takut dipepet. Oh. Iya, takut Ini dimarahin menarik istri deh. pulang-pulang kali ya. Iya. Makanya kita Bukan kalau suka, di ya. dekat Aero esok kan udah punya anak kan takut juga Iya. kita kan Orang bayang. kalau baru nikah atau baru pacaran apa gimana, pasti mau show off. Oh. Pasti lihat. Oh, iya, iya, iya. Kalau udah Iya. punya Sebelum anak. pacarnya nonton gitu, Iya, terus kayak kalau udah punya lihat anak, gitu. udah pasti takut. Stabil Iya. gitu ya. Menarik. Itu ngaruh Ini ya. menarik. Ya lo harus tahu kan, lo harus tahu Yes, semua yes. lawan lo siapa aja nih yang Iya, baru iya. punya berkeluarga, mana yang enggak. Yes. Menarik nih, dapat ilmu kita nih. Bro, ini kan banyak ya, anak muda nih Zebi aja tak berteman Aero aja, apalagi saya sendiri. Banyak orang yang awam tentang jet ski ini. Boleh nggak sebenarnya spill membuat motivasi aero-aero baru di Indonesia? Karena muncul tadi kan cuma aero-aero aja di Google itu Aero Azwar ya. Iya, 5 potret Iya, Aero Aero. gitu. Ya kan? 5 potret Oh nggak Aero Aksa, ya kan dia something yang dia bilang, Bi, ini kayaknya nih Google dibayar nih. Iya, makanya. Spill deh, Ro. Apa sih gimana supaya orang ini? Ya soalnya satu, untuk adain gue lagi ya harus dari dua sisi. Dari sisi anak dan sisi orang tua harus sama-sama backup bareng. Apa kayak emang setuju untuk kayak oke, jet ski ya, anaknya setuju untuk latihan, orang tuanya juga harus support anaknya. Atau ya juga nggak bisa jadi kayak anaknya mau banget tapi orang tuanya setengah-setengah. Atau orang tuanya mau banget, anaknya nggak mau. Nggak bisa juga, jadi harus dua-duanya. Kayaknya sih bukan hanya jet ski, tapi untuk di semua olahraga sih. Pertandingan Iya. ya, kompetisi ataupun profesional lain Lingkungan ya. suportif gitu ya. penting. Iya. Jadi clue sederhana aja ternyata. Orang tua sama anak harus nyambung. Iya. Kalau nggak nyambung lo disconnect udah Iya. kelar itu dah. Benar ya, Ro? Mungkin, iya. Ya. Terus apalagi yang menjadi selain kan gini, Ro. Gue pernah juga tuh lihat banyak atlet-atlet muda itu memang digembleng oleh orang keluarganya yang ditempa dari misalnya mulai dari golf, dari setiap hari apa gitu-gitu. Jadi kadang-kadang ada kalau di artis pun juga gitu gue dengarkan. Jadi kayak di pressure gitu. Iya. Nah, lo sendiri ngerasain nggak sih ketika bokap sebelum jadi passion nih? Iya, soalnya kan papa juga jet ski ya berarti. Pressure sih enggak karena nggak tahu ya, bokap gue nih yang kayak dulu gue masih kecil, masih kayak SD gitu-gitu kan, gue udah balap jet ski tapi kan belum umur gue untuk di kelas yang Yes. pro-nya. Iya. Novice aja belum, apalagi pro. Iya. Gue dibawa setiap tahun tuh kayak ke Amerika, ke Thailand hanya buat nonton. Jadi senior gue yang balap. Oke. Gue dikasih lihat kayak seberapa senior gue pada zaman itu nggak mampu untuk melawan yang lain-lainnya. Iya. Jadi gue ke-trigger sendiri untuk kayak ini masa pada nggak bisa lawan yang lain-lain. Sedangkan gue pada saat itu masih kecil sih. Cuman kayak gue nontonin yang kayak idola-idola jet ski gue nih yang kayak kayak gini cara bawanya. Terus ada yang mereka buat kesalahan aja di otak gue bisa koreksi. Padahal gue masih kecil, belum tentu juga bawa sebagus mereka. Iya. Cuman tahu lah ya. Cuman ini tahu kayak kayak harusnya salah gini, nih, harusnya gitu. gini. Nah pas gue mampu dengan kayak physical gue mampu untuk bawa jet ski kencang, baru gue coba, baru gue
kayak apply semua yang di otak gue itu gue coba semua. Gitu. Keren banget ya, berarti ada kayak conditioningnya gitu juga Bener. dari apa? Cuman itu papanya dia, Kak jadi Ero. kayak nggak di pressure tapi dikasih lihat, akhirnya gue yang kayak gue harus bisa kayak gitu. Bukan kayak lo harus bisa ya, enggak. Iya, iya, Malah iya. di otak gue dibikin kayak Jadi motivasi iya, gitu. jadi kayak ini masa kayak gitu cara bawanya. Dan itu mahal banget itu karena kan sekarang ini kan seolah kan orang tua memasakkan anak dalam kotak apa, Iya. ya kan? Terus dia terbelenggu dalam kotak itu gitu. Bukan Iya. Ngerti nggak Biasanya sih? terkadang Dunia- orang tuanya yang pengen Iya, iya, iya. punya anak kayak gini, tapi nggak tentu anaknya mau gitu. Gue juga yakin bokap gue pasti mau Iya. untuk jet ski, tapi kan nggak, caranya dia kan beda. Caranya dia ya lo dibikin, lo dibiasain untuk nonton jet ski, untuk lo main jet ski. I see. Lo dibiasain juga untuk nonton jet ski yang jago-jago. Gimana nggak kepengen jago lo? sih. Iya, jadi udah sering ngeliat juga gitu. Iya. Tapi lo di dunia itu soalnya. Yes, yes, ya, ya. Jadi lo di dunia itu, lo tiap minggu, tiap weekend main jet ski. Iya. Terus ada kejuaraan dunia, lo dateng nonton jet ski, lo kan jadi pengen jago. Motivasinya bener di situ. Nggak di pressure. Iya, Ayo natural. jalan-jalan yuk Iya. ke Thailand, ke Bangkok, terus ke Oh. US nonton. Oh, oke. Kalau jalan-jalan tapi nonton tiap tahun. Oh, gitu. Sampai akhirnya kayak masuk ke otak lah. Iya, 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 iya. Nah, Kak Ero, aku juga kepo, maksudnya kan aku sering ngeliat nih kayak misalnya atlet-atlet itu kayak kelihatan gitu loh passionnya di mata, kayak semangat gitu. Terus aku juga jadi sempat kepikiran kayak Maudy Ayunda waktu itu sempat bilang dia kalau ujian dia malah seneng gitu. Karena kayak tantangan malah seneng. Terus aku ngeliat apa Kak Ero jajan kayak gitu juga, kayak tadi dengerin headphone lah, terus pas lomba malah kayak santai gitu. Itu kayak apa ya? Lebih ke, I think that's the art of racing sih. Kayak artnya balapan adalah lo harus tahu orang. Jadi lo lebih kayak lo lebih fokus sama diri lo, tapi lo harus tahu, lo juga harus fokus sama orang lain terhadap diri lo. Harus tahu situasi juga Situasi ya. lo baca situasi, karena ngebaca situasi balap ya, kita ngomong balap ya, susah-susah enggak kan? Kayak lo harus tahu nih, ini orang kenapa pede banget ya? Apa jet ski-nya baru, atau ada mesin baru, atau ada apa? Jadi lo harus baca semua situasi. Kayak mungkin lagi ada urusan, kalau dia lagi nggak bagus, berarti apakah lagi jelek mesinnya, atau mungkin ternyata ada urusan keluarga yang kita nggak tahu. Iya. Oh iya, iya sih, ngaruh. Psikologi itu juga leadership banget tuh. Visionnya harus lihat orang gimana. Iya, apa yang akhirnya terjadi, kita kenapa, mau nggak mau kita belajar baca orang. baca orang, betul. Betul Kayak leadership gimana kita bisa nge-absorb dengan orang, karakter orang begini, first impression-nya apa semua, jadi lo tahu semua. banget. Masih. Bro, kalau gini, boleh nggak, Bro, kasih tips and tricks sih kalau orang pemula main jet ski? Selain tadi ya, kita kalau mulai aero dan 4,5 atau yang kan banyak juga nih anak-anak yang pengen banget jet ski gitu kan, tapi kadang-kadang kan nggak tahu how to-nya, ternyata nggak semudah dilihat di gambar kan gitu kan. Gimana, Bro? Ceritain, Bro. Sebenarnya kalau jet ski sih kalau mau main ya paling bisa ke tempat gue, ada jet ski academy untuk latihan-latihan, nyoba segala macam. Cuman kalau main jalan-jalan ke pulau ada lagi, bukan di tempat gue. Cuman ya tips and tricks untuk jet ski sih ya harus kalau bisa punya dulu sih. Oh. Karena sama aja kayak kita ngomong, kayak gue pakai handphone lo, nggak nyaman. Kita nggak tahu nih Karena Instagram mesinnya di juga sebelah mana ngaruh. nih, sebelah Iya. mana nih. Kayak emang harus punya masing-masing, karena gue nggak bisa kayak misalnya ngajarin orang pakai jet ski gue. Belum tentu orang Aksa sama gue Iya. top speednya sama. Top speednya beda. Akselerasinya lebih kencang gue. Top speednya kencangan Aksa. Handlingnya beda semua. Bener-bener beda. Nanti kalau lagi keadaannya ombak, beda semua nih. Handling, powernya semua beda lagi. Jadi nggak bisa, tips and tricks tuh sangat individu. Custom gitu ya, Custom, ada soal kayak- mesinnya custom. Iya, jadi kayak even gue kalau ngajarin orang nih, gue ngajarin anak-anak kecil segala macam, gue bener-bener cuman, oke, cara bawa dia gini, paling gue berubah dikit. Karena mungkin dia udah terbiasa dengan badan dia kayak gitu, ya nggak apa-apa. Oh, yang penting nyaman gitu Yang ya, penting lo sama nyaman, suka dulu tapi kali ya. gue bilangin harusnya gini.
Oh, yang bener Coba lagi. dulu, agak pegel tapi bener. Biasanya kalau pegel udah hilang, dipaksain terus nih bakalan hilang pegelnya. Akhirnya ya, tadi harus pelan-pelan dirubah. Asyik. Bro, tadi kan bicara juga tuh. Di tipsnya simple aja, punya alat udah. Terus selain harus ada passion. Sekarang kan Ero nih udah tau lah sebagai tokoh anak muda yang inspirasi juga ya. Banyak juga orang pengen jadi Ero. Sekarang Ero juga kan orang lihat Ero kan selain di Google tadi cerita ada Instagram. Itu gimana kehidupan kehidupan berteman sosial media gitu gimana, Ro? Kan kita harus tahu juga anak muda kan banyak itu tuh. Temen ya temen lah ya. Oke. Maksudnya pasti ada waktu juga, apalagi sekarang. Iya. Mungkin pas dulu untuk mencari juara dunia tuh jauh lebih susah lah. Karena dulu bener-bener yang kita bangun pagi. Ini kalau pas gue lagi di Amerika gitu ya, bener-bener lagi latihan. Lu tinggal di Amerika lumayan lama kan. Bangun jam 4 pagi, setengah 5 udah lari. Tidur harus 8 jam juga ya, jadi kayak Nggak nggak bisa tentu, keluar. Nggak tentu. Kadang-kadang kita tidur bisa jam 9, kalau jam 10. Bangun jam 4 pagi, setengah 5 lari. Sampai jam setengah 6. Jam 6 kayak udah breakfast. Terus lanjut, misalnya habis breakfast, jam 7 ngetes jet ski pagi. Ngetes jet ski pagi atau enggak kayak misalnya lagi bikin alat baru, prototype gitu, testing dulu. Ke laut lagi, ntar jam 9 ke danau. Ntar balik lagi, makan siang dulu. Makan siangnya jam 11, jam 10-an. Habis itu baru ke gym lagi. Terus latihan sore, jam 3, jam 4-an. Terus makan jam 6, jam 7, jam 9, 10 udah tidur. Seharian latihan terus ya. Ya, itu kayak pas Asian Games, Asian Beach Games, SEA Games kemarin kayak gitu. Itu udah kebiasaan balap. Nggak ada waktu buat ketemu teman-teman gitu ya, Nggak hangout berarti. Kalau bisa jangan ada teman malahan. Fokus tuh gitu. Distraksi gitu. Iya. Kalau udah kompetisi dunia ya, Iya. udah ini ya. Tapi Itu kalau udah. normalnya kalau Ero nongkrongnya lihat aja di mana. Ada Ero di mana-mana. Di SCBD Lihat jadi. di Instagram. Senopati. Ya anak senop nih, anak senop ya kan. Ya kan, Re? Ya, Re. Jadi kalau ya namanya juga anak muda ya. Rata. Jaksel. Jadi kalau dia anak muda nih nanti keluarin deh Instagramnya Ero, lihat aja tuh. Apa aja tips Ero kan. Tapi dunia ini kan dunia citra. Sosial media nggak sesuai dengan dunia nyata. Sama Ero. Gimana? Tapi gue nggak pernah jarang banget upload. Oh jalan sekarang ya? Jarang banget. Emang Nggak numpang sama orang yang sering upload. benar. Udah kita repost Jadi mantu game. Era. Jadi lihat aja lingkaran Ero, siapa lingkarannya, lihat aja Ero di situ. Tapi jarang Jadi, banget upload, banyak diomongin sama orang dah. Ya makanya dia sering ada yang samping dia upload dia. Iya, paling orang nge-tag ya udah gue repost. Oh, ini nih temen gue Kayak ada nih. jet ski gitu. Iya kayak JB sekarang upload Ero. Ada yang jadi kayak Ero. Ero nulis itu dari Ero gitu kan. Iya, tapi Ero Males banget kayak ya udahlah yang penting repost aja. jadi kadang-kadang dunia itu menurut Ero gimana? Orang sosial media sekarang dunia real, anak-anak muda menurutnya gitu. Nah, ini nih. Menarik juga deh, Ero. Nyata dan tidak nyata. Iya gitu ya. Ya semua yang gue sih selalu bilangnya gini, Instagram itu post the best, forget the rest. Wow, post the best, forget the rest. Oke. Apalagi iya, buat iya. yang cewek-cewek yang setiap kali foto bisa ada 1000 fotonya. Ya terus yang dipilih cuma 5 Yang gitu. diambil 5, yang di banyak nih. 3. Nih, tukang ambil car, paling keluar satu story. Aduh, capek deh. Anak ya. Diambil berapa ratus, dipilih 3, Iya. semuanya beda, semuanya angle-nya sama. Terus habis itu nanti nanya ke Habis itu teman. habis diedit pakai filter lagi. Udah. Bukan dia jadinya. Udah berubah fotonya. Makanya gue kayak adalah kalau gitu ya masing-masing aja. Oke. Asal jangan bikin kaget aja pas ketemu beda. Nah, itu. Zong Tuh tuh tips biasanya tuh. gitu. Anak muda tuh, Ero tuh. Jangan berbeda ketika ketemu gitu kan. Pas lihat lah. Kok Nggak sesuai dunia sosial media Kok? ya. lah cuma gitu aja. Habis itu speechless cabut. Oke, Ero. Rasa ya. Cerita khusus mulai Ero tapi langsung ke jantungnya sama daging-daging dalamnya ya. Ro, rencana ke depan gimana, Ro? Terhadap pribadi dan termasuk dunia jet ski.
ke depan ya kerja, terus balap lagi. Ini kemarin baru minggu lalu balik dari Osaka, baru balap, mesin hancur. Oh, Rusak. bisa juga itu ya? Iya. Aksa kedua tapi. Aksa oke, kedua, gue mesinnya lagi qualifying dar. Oh, bisa Hancur. kayak gitu juga. Bisa. Endurance apa itu? Enggak. Sirkuit, kelas Sirkuit. Grand Prix, kelas yang GP yang paling tinggi. Wow. Terus ya udah, tapi aksa kedua, jadi ya aman lah. Paling nggak Indonesia masih pulang bawa piala. Ada merah putih ya yang Ada. berkibar ya. Terus Ya udah, sama paling kerja, sama nanti bulan Oktober ke Amerika lagi balap yang kayak biasa. Ya, selalu gitu. thank you nih Ro, ini udah apa namanya memberikan suatu ruang positif ya bahwa siapapun anak muda punya peran dengan cara masing-masing. Dan kita tahu bahwa hari ini Aero adalah tokoh yang di Google di mana-mana ada Aero, kemaksa kan kalau bicara jet ski kan. Dan ini menjadi suatu kekuatan juga Zep. Jadi Iya. thank you Zep, Zebi juga bawa ke tamu Uda ini. Zep, Biar udah makin melek juga gitu. nah benar kan. Nah, Bro, kalau boleh ini kata kunci lah. Bagaimanapun yang namanya kita ini kan bukan dunia citra ya. Ini bukan sosial media berbeda dengan dunia nyata. Ini dunia nyata beneran ya. Seorang Aero seperti apa ya, Ro? Harapan Ro untuk anak muda Indonesia yang ya berharap banyak lah seperti Aero. Harapan untuk Indonesia anak mudanya, komit sama apa yang udah dimulai. Hmm. Karena orang zaman sekarang kan banyak banget yang bilang PHP instant Ya benar. instant gratification, semuanya instant noodles, instant apa. Yes, yes. Nah, ini kayak nggak ada yang kayak gini-ginian instant, nggak ada banget. Perjalanan kita bertiga di sini aja nggak ada yang instan semuanya pasti. Ya, Ya kan? berproses. Jadi nggak ada yang instan. Instannya sekarang, instannya orang-orang sekarang, zaman sekarang, generasi sekarang kan instannya cuman detik. Mereka post, mereka di like. Iya. Gue untuk jadi juara dunia bukan detik, bukan menit, bukan 5 tahun. Dari gue 4 tahun, gue juara dunia baru 19 tahun. 15 tahun berarti gue menunggu, berusaha terus-terusan. Jadi ya nggak ada yang langsung. Prosesnya Kalau yang banyak langsung ada ya langsung hilang juga sih menurut gue. Wow, Hmm. menarik. Aero Sultan Aswar. Catat tuh quote tuh. Kayak ensiklopedia itu kan. Quote by Aero. Ro, thank you ya sudah Thank you, sharing thank you. ke Aman. anak muda nih di tamu muda. Mudah-mudahan banyak, lancar Kak. terus dan endurance makin ini dan mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi. Thank you Ro, udah mampir di tamu muda. Thank you, Thank Kak you, Ero. thank you. Zep, thank you Zep. Thank Ya. you, dah. Sampai ketemu di tamu muda selanjutnya.